Sai Lao tersenyum tak berdaya. Ketika patung Lord of Light menyelesaikan pemberkatan dan melangkah mundur, Sai Lao melangkah maju. Li Yun, bagaimana perasaanmu? Li Yun perlahan membuka matanya. Di matanya ada dua warna, hitam dan putih. Jantung Sai Lao berdetak kencang. Ini adalah cara Yin dan Yang. Dewa Cahaya benar-benar memberimu kemampuan yang sama dengan Dewa Cahaya? Sekarang giliran Sai Lao yang terkesima. Untuk dapat mewarisi kekuatan Lord God melalui kekuatan iman, itu harus sangat saleh dan berbakat untuk mendapatkan kepercayaan dari Dewa Cahaya. Li Yun menghela nafas lega. Matanya penuh rasa terima kasih ketika dia melihat Sai Lao. Terima kasih Tuan untuk memimpin jalan. Saya sekarang mengerti apa yang harus saya lakukan. Sai Lao tersenyum ringan, mengulurkan tangan dan menekan bahunya. Bekerja keras, untuk penguasa cahaya. Li Yun mengangguk setuju. Tirai cahaya muncul di depannya. Li Yun langsung masuk dan datang ke aula utama cahaya. Melihat Li Yun terbiasa menggunakan kekuatan orang percaya Tuhan, Sai Lao hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah bahwa Li Yun telah diakui oleh penguasa cahaya. Sai Lao hanya memiliki sedikit rasa iri di hatinya, dan itu berlalu dalam sekejap. Saya semua tulang tua, jadi saya tidak akan bertarung dengan mereka lagi. Yang paling penting adalah berkhotbah atas nama Lord of Light. Ajaran Lord of Light harus dikhotbahkan oleh seseorang. Sai Lao tampak acuh tak acuh dan melanjutkan perjalanan misionarisnya yang panjang. Di aula utama cahaya, Qin Yichen baru saja meletakkan cetak biru di tangannya dan akan mencobanya di lain hari ketika dia melihat Li Yun muncul di aula cabang. Hah? Untuk apa kau mencariku? Li Yun segera menggenggam tinjunya dengan kedua tangan dan memberi Qin Yichen hadiah besar. Bawahanku berterima kasih kepada Dewa Cahaya karena memberiku kehidupan baru bagi orang-orang Yunceng. Hari ini, aku menjadi tercerahkan di depan Dewa Cahaya dan menguasai jalan Yin dan Yang. Hanya saja bawahan sedikit bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk Lord of Light, jadi aku datang ke sini untuk bertanya. Qin Yichen tersenyum sedikit. Saya sedang berpikir untuk mencarinya, jadi saya membawanya ke pintu saya. Ini menghemat banyak usaha saya. Li Yun mendengarkan perintah. Kamu bersiap sedikit, beradaptasi dengan kekuatanmu sendiri, dan ikuti aku ke acara akbar para dewa. Mendengar perintah itu, Li Yun bersujud lagi. Ya. Qin Yichen mengemas cetak biru di tangannya, berjalan melewati Li Yun, sampai ke halaman belakang aula cabang, mengeluarkan bahan-bahan yang tersisa untuk penempaan tubuh Met terakhir kali, dan bermain-main. Hanya saja hati Qin Yichen tidak acuh tak acuh seperti yang terlihat di permukaan. Dewa Cahaya lagi. Apa sih ketuhanan yang dia terima? Qin Yichen mengulurkan tangannya dan menekan dadanya, di mana ketuhanan yang telah kehilangan kekuatan kepercayaan dan telah berhenti berfungsi disimpan di sana. Hal-hal ini bukan hal yang baik untuk Qin Yichen. Kali ini, kemampuan untuk memberi Li Yun jalan Yin dan yang jelas untuk menunjukkan kekuatan para penganut Lord of Light dalam pertemuan besar para dewa. Mungkinkah patung Lord of Light sudah memiliki kesadaran diri? Begitu tebakan ini keluar, ada suara mendengung di benak Qin Yichen. Mungkinkah setelah dia mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan dengan Dewa Cahaya, dia membuatnya mendapatkan kesadarannya sendiri? Apakah kesadaran ini diam-diam mengumpulkan informasi kuil penguasa cahaya, dan kemudian memberikan solusi optimal? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Bukan karena hal lain, hanya karena patung Lord of Light ini memiliki bagian dari jiwanya sendiri. Ini juga berarti bahwa sangat mungkin untuk mengetahui segala cara. Jika Anda tidak bisa menjaganya dengan baik, itu berarti Anda akan memiliki lawan yang sangat sulit. Hal-hal yang sedikit merepotkan. Mata Qin Yichen sedikit berubah, dan akhirnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sekarang bukan waktunya untuk mengurus masalah ini. Dengan Zeus di bawah tekanan berat, tidak peduli apa tujuan patung Lord of Light, baginya, pilihan terbaik adalah membantu mereka yang tumbuh dewasa. Aku masih harus mengurus masalah Zeus terlebih dahulu, dan kemudian mengurusnya. Li Yun ini adalah hadiah besar darimu. Yang paling ditakuti Qin Yichen bukanlah lawan yang terlalu kuat untuk dikalahkan, melainkan lawan yang tidak dikenal. Sekarang ada spekulasi tentang asal-usul patung Lord of Light. Qin Yichen secara bertahap menjadi tenang. Saat api surgawi yang lebih murni daripada api sejati 9 matahari berkumpul di tungku, bahan-bahan yang tidak bisa dihancurkan itu mulai berubah menjadi merah. Yah, urus saja urusan Met dulu, lalu putuskan hal-hal sepele lainnya. Dentang. Saat palu di tangan Qin Yichen jatuh, suara tajam bergema. Qin Yichen memandang dunia merah di depannya dan tidak terlalu memikirkannya. Diresapi sepenuhnya. 2 hari berlalu dengan cepat, dan Qin Yichen menghentikan palu di tangannya sampai dia mendengar suara Ares, Dewa Perang. Ada apa? Ares, Dewa Perang, tertegun sejenak, lalu tertawa. Sudah disepakati bahwa kita akan pergi ke pertemuan besar para dewa hari ini. Apa, kamu lupa? Qin Yichen melihat palu di tangannya, dan pada senjata yang setengah ditempa, dan kembali dengan santai. Beri aku 2 hari. Dan kemudian aku akan datang kepadamu. Setelah berbicara, Qin Yichen terus menundukkan kepalanya tentang urusan pentingnya.
Melihat Qin Yichen tidak lagi merespons, Arestan, Dewa Perang, merasa pusing. Melihat beberapa orang percaya di sampingnya, dan di kapal perang Starsea, Ares menggaruk kepalanya karena malu. Jika kita tidak harus menunggu 2 hari, kita bisa mempercepat di jalan dan kita harus mengejar. Ares, Dewa Perang, tertawa dan mengedipkan mata pada ksatria hitam itu, dan mereka berdua bernyanyi bersama. Ya, Yang Mulia Feng sangat kuat. Bukan masalah besar untuk menunggunya selama 2 hari lagi. Ares, Dewa Perang, sangat puas dengan respon dari ksatria hitam, jadi dia mengangguk. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan, dan kamu harus kembali dan bersiap. Ksatria hitam dengan cepat menjawab panggilan itu. Ya, kebetulan aku ada urusan. Lord God of War, biarkan aku pergi dulu. Meskipun ksatria hitam dan Ares, Dewa Perang, bernyanyi bersama di sini. Bagaimanapun, Qin Yichen melanggar janjinya. Orang-orang percaya baru yang memasuki aula Dewa Perang telah menandai Qin Yichen dengan segala macam tanda buruk di hati mereka. Di sebuah kedai di bidang bintang kuil perang, Han Wei muda tidak senang, menyesap anggur dan mengetuk meja. Angin ini terlalu menipu. Akan baik-baik saja jika dia menggertak orang lain. Tetapi dia benar-benar menggertak kepala kuil Dewa Perang kita. Bawang macam apa dia? Jika Lord God of War tidak memberinya wajah, dia akan menjadi telur burung. HMPH. Untuk wilayah bintangnya saat ini, itu semua diberikan kepadanya oleh penguasa perang. Dan tidak ada rasa malu sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa remaja yang bersamanya langsung merespon. Mampu dipilih oleh kuil perang suci dan menonjol di antara orang-orang percaya di banyak bidang bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh 1 atau 2 kuas. Setidaknya harus jenius kuno dan modern dalam satu bidang bintang. Hanya dengan status ini, mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar para dewa. Tunjukkan bakat Anda di hadapan para dewa. Bagaimana mungkin mereka, yang sudah terlalu lama terikat dengan nama jenius, tidak bangga?